Assalamualaikum, halo teman-teman. Kali ini kita akan berbagi tips bagaimana cara membedakan barangan ini adalah kulit asli ataupun bukan ya teman-teman. Jadi jika teman-teman hendak membeli suatu barangan kulit, alangkah baiknya mengetahui dulu cara membedakan kulit asli atau bukan ya teman-teman. Nah, jika teman-teman merujuk kepada Google, maka Google akan memberikan beberapa saran untuk mengetahui bagaimana cara menentukan kulit atau bukan ya teman-teman. Biasanya yang pertama adalah melihat label. Namun itu tidak semuanya benar ya teman-teman. Tidak akan semuanya benar karena label juga masih bisa ditipu. Maksudnya di sana akan tertulis genuine leather ataupun synthetic leather. Dan di sana tidak semua orang jujur ya teman-teman. Jadi kita harus melihat dari yang pertama adalah dari teksturnya ya teman-teman. Dari tekstur permukaan kulit ini ya teman-teman. Biasanya kalau sintetis ya teman-teman, di daerah permukaan ini hampir coraknya itu sempurna. Jadi maksud saya sempurna karena dia dibuat oleh mesin ya teman-teman, dan dibuat seolah-olah menyerupai kulit ya teman-teman. Jadi dia terlihat sangat sempurna sekali, padahal itu sintetis ya teman-teman. Jadi coraknya itu sintetis adalah sempurna, di permukaan ini licin seperti ini ya teman-teman. Lain halnya dengan kulit asli. Biasanya kalau kulit asli teman-teman, dia ada kerut-kerutnya. Nah seperti ini ya teman-teman, dia ada kerut-kerutnya, tidak sesempurna, tidak selicin kulit sintetis yang diproses oleh mesin teman-teman. Nah seperti itu. Jadi sama juga di bagian sepatu. Kalau kita memilih sepatu kulit asli, pasti ada kerut-kerutnya dan ada goresan-goresan atau luka-luka seperti itu ya teman-teman. Nah itu bisa dipastikan kulit asli. Dan jika masih susah lagi adalah ini pastikan ada bagian yang potongan ya teman-teman. Nah kita bisa melihat di bagian lapisan bawahnya sini teman-teman. Biasanya kalau kulit asli di bagian belakang permukaan dari barang itu, kalau kulit asli dia kasar ya teman-teman. Bagian belakangnya adalah kasar seperti ini. Lain halnya dengan kalau sintetis, dia memang terbuat dari kain yang bersalut ya teman-teman, bersalut dengan cat seperti ini ya teman-teman. Jadi dia betul-betul licin dan ada busa-busanya atau spon ya teman-teman. Lain halnya dengan kulit asli. Kalau kulit asli pasti kasar ya teman-teman. Dan sama juga kalau kita mau memilih tali pinggang, dia kalau terlalu sempurna seperti ini sudah dipastikan itu bukan kulit asli lah teman-teman. Jadi dan di sini pun nah sudah kelihatan kalau sini adalah lapisan. Ini sudah kelihatan meskipun harganya mahal. Nah kita tidak bisa juga melihat dari harga mahal itu teman-teman. Bisa juga kita akan tertipu ya teman-teman. Jadi kita harus melihat di bagian-bagian potongannya seperti ini. Nah lapisan seperti ini teman-teman. Nah ini kan kelihatan kalau ini adalah buatan ya teman-teman. Jadi kalau kulit asli itu hampir tidak sempurna, itu saja ya teman-teman. Yang kedua kita bisa meneteskan air teman-teman. Meneteskan air di permukaan barang itu ya teman-teman. Nah kalau kulit asli, kalau kita teteskan air seperti ini teman-teman, nah dia akan terserap teman-teman. Dia akan terserap dan lama-lama kulit ini akan maksud saya air ini akan hilang ya teman-teman. Akan cepat mengering seperti itu. Nah dia terserap teman-teman. Tapi kalau kulit sintetis ya teman-teman, dia tidak akan bisa menyerap teman-teman. Tidak akan bisa menyerap ataupun basah. Nah dia akan tetap menggenang di atasnya seperti ini. Nah ini adalah
cara membedakan yang sangat simpel sekali dan masih bisa dipraktekkan ketika kita hendak memilih suatu barang di toko itu ya teman-teman. Lain halnya dengan kita menggunakan korek api dengan membakarnya. Tidak mungkin kita barang orang kita bakar ya teman-teman. Dan sememangnya seperti itu teman-teman. Kalau kulit asli, kalau kita bakar dia tidak akan terbakar ya teman-teman, tidak bisa terbakar. Lain halnya kulit sintetis, kalau kita bakar dia memang akan terbakar ya teman-teman. Nah seperti ini. Dan apakah kulit asli itu harus warnanya itu natural? Tidak juga ya teman-teman. Pasti ada barangan-barangan yang memakai kulit asli tapi juga berwarna. Contohnya adalah seperti sepatu ini. Bagaimana kita mengetahui ini sintetis atau asli kalau sudah berwarna seperti ini? Sama juga ya teman-teman. Jadi di permukaannya ini ataupun tekstur permukaannya ini dia tidak akan sempurna. Pasti ada kerut-kerutnya seperti ini. Kalau kita pegang itu dia sedikit kesat ya teman-teman, tidak seperti kulit sintetis ini. Kalau kita gini kan dia licin sekali ya teman-teman, dia akan kesat seperti ini ya teman-teman. Meskipun di sepatu yang sudah dipoles seperti ini dia akan pasti ada kerut-kerutnya atau bentuk dari kulit aslinya ya teman-teman. Kita tidak bisa tertipu kalau sudah mengetahui bagaimana teknik mengetahui ataupun membedakan kulit asli atau bukan teman-teman. Jadi cara yang paling simpel dan mudah dipraktekkan walaupun kita di dalam toko itu sendiri ya teman-teman adalah dengan meneliti bagian potongan-potongan ini teman-teman. Pasti ada bagian potongan ataupun nah di sebelah sini ya teman-teman, di bagian lidahnya kalau memilih sepatu ini pasti ada bagian yang tidak terlapisi teman-teman. Nah kalau kasar sudah seperti ini dan ini terlihat menyatu, tidak ada lapisan ya teman-teman. Nah itu sudah bisa dipastikan ini adalah barangan dengan memakai kulit asli ya teman-teman. Lain halnya dengan yang tali pinggang tadi itu. Nah di sini ini lapisannya dan di sini sudah licin sekali ya teman-teman, kelihatan sekali. Meskipun dipoles bagaimanapun, kalau kulit asli ya teman-teman dia akan masih akan tetap kesat. Meskipun dicat bagaimanapun permukaannya itu tidak akan berubah 100% ya teman-teman. Nah jadi itulah teknik mudah untuk mengetahui atau tip mudah mengetahui barangan kulit asli atau bukan ya teman-teman. Kita cari bagian potongan-potongan itu di samping-samping ini, kita bisa mengetahui seratnya ya teman-teman. Serat daripada kulit asli itu adalah kasar seperti ini ya teman-teman, dan permukaannya juga seperti itu, tidak akan bisa sempurna sesempurna kulit sintetis yang sememangnya dibuat oleh mesin ya teman-teman. Nah saya kira cukup sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat teman-teman. Dan jika berkenan jangan lupa subscribe dan like. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi di tutorial saya yang lainnya. Wassalamualaikum.